Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Lucia, perawan martir. Menurut cerita kuno, Santa Lucia lahir di Sirakusa, di Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Eutisia. Sejak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni. Namun pada saat dewasa, ia didesak oleh ibunya untuk menikah dengan seorang pemuda kafir, namun ia menolak. Pada suatu ketika, ibunya jatuh sakit, lalu Lucia mengusulkan agar ibunya berziarah ke makam Santa Agatha di Catania untuk memohon kesembuhan, dan doa mereka dijawab. Ibunya memperoleh kesembuhan, bahkan Santa Agatha menampakkan diri kepada mereka berdua. Pada masa itu, orang-orang Kristen ditangkap dan disiksa di bawah perintah Kaisar Diokletianus. Para pemuda yang sakit hati karena ditolak oleh Lucia memanfaatkan situasi itu. Mereka melaporkan Lucia, kemudian Lucia ditangkap. Mereka merayu dan membujuknya dengan berbagai cara untuk menyerahkan kemurniannya, namun Lucia tidak menyerah. Ia bertahan dengan gagah berani. Akhirnya, seorang algojo memenggal kepalanya, sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo kafir. Ia wafat sebagai martir pada tanggal 13 Desember tahun 304. Gereja menghormatinya sebagai perawan dan martir, serta karena namanya yang berarti cahaya, maka orang berdoa dengan perantaraannya, mohon kesembuhan dari penyakit mata. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 48, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali.
Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah restorasi kehidupan. Dengan jelas, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa apa yang diramalkan Perjanjian Lama mengenai kedatangan Elia sebenarnya sudah terwujud dalam kehadiran Yohanes Pembaptis. Sudah barang tentu di mata Yesus, kedatangan Elia bukanlah dalam arti fisik, tetapi dalam arti yang rohani, dalam pribadi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dan terbesar dalam Perjanjian Lama, yang tampil mempersiapkan kedatangan Yesus. Tentu orang Yahudi pada zaman Yesus tidak memahaminya, karena mereka pasti memahami kedatangan Elia itu secara fisik dan bukan secara rohani. Tetapi Yesus sudah menegaskan tentang hal itu, bahwa Nabi Elia tidak akan pernah datang secara fisik, tetapi secara rohani, dan nyatanya sekarang sudah tiba dan sudah datang, yang akan memulihkan banyak orang kepada jalan yang lurus, agar jalan yang berbelok-belok diluruskannya, dan yang berlubang-lubang ditimbunnya, sehingga semua orang dipersiapkan hatinya untuk menyambut Sang Juru Selamat. Secara tidak langsung, Yesus mau mengatakan bahwa hari-hari besar dan dahsyat itu sudah datang dan sudah tiba dengan kehadiran dirinya
yang adalah Anak Allah. Di pihak lain, Yohanes Pembaptis berfungsi untuk memulihkan segala sesuatu menjelang kedatangan Yesus itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Advent ini, pada saat kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus, kita perlu mengambil dan menyerap warta tentang Nabi Elia yang memulihkan segala sesuatu dan warta Yohanes Pembaptis yang meluruskan cara hidup dan hati orang Yahudi pada zaman itu agar siap menyambut Sang Penebus. Kita pun pada gilirannya diundang untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak dalam diri kita dan keluarga kita akibat kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa kita, dan meluruskan jalan kita yang sudah melenceng dari jalan kebenaran agar kita boleh dipulihkan menjelang hari-hari besar kedatangan Yesus di tengah-tengah kita sebagai hari keselamatan dan pemulihan yang lengkap bagi kita semua. Kita perlu memulihkan hidup kita, cara bicara, cara bersikap, dan cara bertindak agar sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu memulihkan gaya hidup kita, keinginan, keputusan dan ambisi kita, perbuatan-perbuatan kita yang tak bersesuaian dengan kehendak Allah. Ini adalah tahap restorasi diri agar kita bisa berjalan di dalam jalan Tuhan, dalam cahaya kebenaran, dalam rangka menyambut Sang Penyelamat yang datang di tengah-tengah kita, bukan secara fisik, tetapi secara rohani dalam gerejanya yang kudus, dan dalam diri umat beriman yang sungguh bersatu dengannya dan dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan pelbagai buah-buah keselamatan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.